Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Gunakan earphone dan pejamkan matamu untuk menciptakan pengalaman terbaik mendengarkan podcast kami. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami, Cerita Borneo. Kali ini kita kedatangan tamu, namanya Mbak Dian. Di sini dia akan menceritakan kisah yang dia alami di rumahnya sendiri. Oke Mbak Dian, silakan dimulai dengan perkenalan diri dulu. Baiklah Bang, terima kasih sudah mempersilahkan saya. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Dian. Hari ini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya sendiri di rumah saya yang sudah saya tinggali dari saya lahir. Dan rumah ini merupakan rumah warisan dari kakek dan nenek saya. Rumah ini itu sudah dibangun sekitar tahun 1950-an. Jadi rumah saya ini merupakan rumah tunggal, rumah zaman dulu lah istilahnya, masih konstruksi kayu dan lain-lain. Dan rumah ini lumayan besar karena ibu saya sendiri itu sekitar 9 bersaudara. Jadi rumah ini juga memiliki banyak kamar, dapur yang luas, panjang, dan di tanah pribadi keluarga yang sangat luas, jauh dari tetangga dan dikelilingi pohon-pohon yang rindang sampai sekarang. Jadi pengalaman pertama ini saya dapatkan saat saya berada di kelas 2 SMA. Kalau tidak salah kurang lebih di tahun 2012 ya tepatnya. Kamar saya itu merupakan kamar nomor 2 paling ujung di rumah, yang lumayan sepi karena keluarga saya itu biasanya berkumpul di ruang TV di dekat dapur. Pada saat itu sudah sekitar jam 10 malam. Untuk anak SMA, jam 10 malam sepertinya sudah cukup malam. Pada saat itu sekitar jam 10 malam saya sudah cukup mengantuk dan ingin tidur. Cuman karena dari awal saya sudah memiliki perasaan yang tidak begitu nyaman dengan kondisi malam itu, jadi saya meminta adik sepupu saya untuk menemankan saya tidur pada malam itu. Jadi saya pergi ke kamarnya dan bilang sama dia untuk tolong malam ini temankan kakak tidur. Adik sepupu saya ini saya beri inisial DR. Saat saya meminta DR untuk menemankan saya tidur, dia berkata, "Baiklah, saya akan menemani kakak tidur," tapi karena dia masih menonton, jadi dia meminta saya untuk tidak usah mengunci pintu agar dia bisa masuk. Akhirnya saya kembali ke kamar dan mencoba untuk tidur terlebih dahulu karena saya khawatir sudah malam, besok saya harus bersekolah. Jadi saya mencoba untuk tidur terlebih dahulu. Cuman di saat saya mencoba untuk mencoba tidur semakin dalam, saya kesulitan tidur pada malam itu. Di saat saya berbaring saja, saya berharap bisa tidur awal. Saat itulah saya merasa ada seseorang yang masuk ke kamar saya. Saya tidak menoleh karena waktu itu saya berbaring menghadap ke dinding, jadi saya tidak tahu siapa yang masuk melalui pintu. Dan pertama saya kira itu adalah adik sepupu saya, si DR. Namun saya mulai merasa takut dan merinding, sehingga saya tidak menoleh sama sekali hingga akhirnya saya merasakan ada seseorang yang duduk tepat di belakang badan saya, duduk di samping saya, dan tiba-tiba saja dia memukul saya dengan sangat keras. Pukulan itu sangat terasa sehingga saya kaget. Namun saya masih tidak berani untuk menoleh, untuk melihat siapa itu, siapa yang memukul saya. Jadi akhirnya saya beranikan diri. Di saat saya berusaha untuk menoleh, sosok itu sudah mulai keluar dari kamar. Akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri menoleh, dan saat itulah saya melihat bahwa ada sosok perempuan baju putih, rambutnya hitam panjang. Rupanya saya tidak dapat melihat karena dia sudah berbalik ke arah pintu. Jadi yang saya lihat hanya sosok dia dari belakang.
Saya berani menoleh karena dia sudah tidak ada di samping saya. Saat saya menoleh itu dia sudah berbalik badan, jadi saya tidak bisa melihat rupanya lagi. Tapi yang saya rasakan adalah pukulan itu sangat sakit saya rasakan. Memang seperti dipukul oleh manusia, seperti masih berbekas sakitnya. Di bagian mana dipukulnya, Mbak? Di pundak saya sebelah kanan, dan itu sangat keras dan sangat sakit. Masih setelah dicek di bagian tubuh itu apakah ada bekasnya seperti bekas tangan atau merah? Tidak ada bekas, cuman sakitnya sangat terasa. Setelah kejadian tersebut, beberapa malam kemudian saya pindah kamar. Saya tidur di kamar almarhum nenek dan kakek saya yang berada pada tengah-tengah rumah. Namun pada malam itu saya juga tidak sendiri. Saya ditemankan oleh adik sepupu saya yang bernama DR. Di saat saya coba untuk melelapkan diri, tiba-tiba saja saya merasa seperti ada 2 orang yang duduk di bawah kaki saya. Maksudnya kalau kita posisi baring kan kepala kita ada di bed head. Nah, biasanya kan panjang kaki kita tidak sama dengan panjang kasur, masih ada tersisa. Nah, di bawah kaki saya itu ada yang duduk. Setelah saya melihat, ternyata yang duduk di bawah kaki saya adalah seorang anak kecil, sekitar usia anak TK, anak laki-laki, menggunakan baju putih, namun saya tidak dapat melihat wajahnya karena tidak begitu jelas. Dan yang duduk di bawah kaki adik sepupu saya si DR adalah sosok perempuan yang waktu itu menepuk saya di kamar saya. Jadi di sini sosoknya ada 2 ya? Ya, ada 2. Kemudian saya mendengarkan sedikit percakapan bahwa ternyata yang anak kecil itu adalah anaknya sosok si perempuan. Karena yang saya tangkap adalah si anak kecil itu berkata, "Kok mama jahat ya sama aku?" Namun sosok perempuan itu hanya diam, tidak menjawab. Hingga akhirnya saya mencoba baca doa, saya menutup mata, dan seketika saya sudah tidak melihat mereka berdua lagi. Nah, setelah kejadian itu, saya masih belum menceritakan kejadian yang saya alami dengan orang rumah saya sampai pada waktunya 2 minggu setelah kejadian tersebut. Om saya bercerita kepada saya waktu itu dia pulang ke rumah sekitar pukul 2 malam atau 3 malam. Kebetulan sekali kamar om saya itu berada di sebelah kamar saya, yaitu kamar paling ujung dari rumah. Jadi om saya tetap harus melewati kamar saya untuk menuju kamarnya ya, seperti ada ruangan lorong gitu. Nah, di saat itu om saya ternyata melihat sosok anak kecil. Tapi om saya tidak menceritakan secara detail. Anak kecil kira-kira umur berapa tahun atau jenis kelaminnya apa. Jadi saat mendengar hal tersebut saya langsung aja bertanya kepada om saya. Saya langsung, apakah benar anak kecil tersebut adalah yang saya lihat, dan juga untuk memastikan apakah yang saya rasakan itu adalah benar atau hanya halusinasi saya saja. Jadi saya langsung tembak saja pertanyaan kepada om saya. Saya bertanya, seumuran anak TK kan om? Saya bilang seperti itu. Kemudian om saya membenarkan dia seumuran anak TK. Dan saya langsung tanya lagi, itu anak laki-laki kan om? Dan om saya juga membenarkan. Dari kejadian tersebut, dari cerita om saya, hal yang saya ketahui adalah bahwa apa yang saya rasakan bukanlah halusinasi saya sendiri. Soalnya ada saksi lain yang melihat. Nah, setelah itu barulah saya membuka cerita saya kepada orang rumah saya. Om atau pamannya Mbak ini melihat anak kecil itu di mana? Melihat di gorden pintu kamar saya. Dia melihat bahwa anak kecil tersebut mengintip dari gorden pintu kamar saya. Karena om saya kan kalau mau menuju kamarnya harus melewati kamar saya dahulu. Melihatnya di situ. Oh, jadi pintu kamar Mbak Dian ini ada gordennya ya? Iya, ada gorden yang lumayan tinggi ya, karena ini merupakan rumah zaman dulu. Pintu-pintu masih tinggi-tinggi dan besar. Nah, setelah itu
Setelah saya ceritakan kejadian yang saya alami, ternyata masih ada satu orang lagi yang melihat sosok tersebut di rumah saya, yaitu adik sepupu saya si DR. Nah, ternyata si DR lah orang pertama yang melihat sosok anak tersebut. Sebelum Mbak dia sudah pernah lihat duluan ya rupanya. Sudah pernah, cuman juga tidak bercerita. Jadi waktu itu pagi-pagi, mungkin setelah sholat subuh dia langsung mandi karena harus pergi ke sekolah. Jadi dia tuh punya adik inisialnya DN. Di saat dia mau memakai baju, waktu itu lampu kamar sudah dimatikan karena sudah mau menjelang pagi kan, sudah mau fajar. Jadi akhirnya di saat dia mau pakai baju sekolah, mau berseragam, dia melihat sosok anak kecil itu menghadap ke dinding. Nah, di saat dia coba panggil nama adiknya, DN, woi, DN. Ternyata si DN itu tidak menoleh. Nah, setelah dia mendekat, akhirnya dia mulai merasa tidak nyaman karena anak tersebut tidak menoleh sama sekali. Setelah mengetahui bahwa sosok itu bukanlah adiknya, si DR langsung berlari ke dapur dan ternyata dia melihat bahwa adiknya sedang sarapan. Di saat itu dia mulai shock karena dia kaget bahwa dia itu bertanya-tanya siapa sih sosok yang berada di kamar tersebut. Namun mungkin dia masih bisa menenangkan diri, jadi dia saat itu masih bisa berangkat ke sekolah. Jadi si DR waktu itu sekitar kelas 3 SD dan adiknya si DN sudah mulai masuk TK. Jadi mereka pergi sekolah secara bersamaan, diantar bersamaan karena SD dan TK-nya juga tidak jauh. Nah, sekitar jam 9 atau jam 10 pagi, orang tuanya si DR ditelepon oleh guru bahwa si DR demam tinggi, sehingga harus dijemput dan harus beristirahat di rumah. Setelah kejadian itu, DR ternyata demam sampai 3 hari, tidak nafsu makan dan mulai berubah. Lemas, biasanya periang menjadi murung, pokoknya tidak seperti biasanya, mulai bad mood, sering marah-marah, seperti itu. Oke, cukup ekstrim ya karena udah sampai menyentuh fisik, lalu menampakkan diri, yang efeknya itu membuat siapa tadi? DR ya? DR itu sampai demam 3 hari. Padahal ini kan sebenarnya rumah yang ditinggali sejak dari kecil ya. Ya, kalau saya dari kecil, orang tua saya juga dari kecil. Bahkan orang tua juga dari kecil sudah di sini, jadi cukup ekstrim ya gangguan-gangguan yang ada di rumah ini. Oke Mbak Dian, kira-kira masih ada nggak yang mau diceritakan? Sebenarnya sih masih banyak ya kalau mau ceritakan ke rumah saya, cuman hal yang dapat saya sampaikan bahwa ternyata dua sosok tersebut adalah bukan penunggu atau bukan sosok yang memang tinggal di rumah saya. Karena setelah kejadian itu sama sekali sudah tidak ada lagi yang melihat sosok tersebut di rumah ini. Karena memang kalau sosok-sosok yang ada di rumah itu tidak sampai menyentuh fisik, tidak sampai bikin orang rumah sakit. Buktinya berpuluh-puluh tahun ya keluarga kami tinggal di sini tidak pernah terjadi apa-apa yang sampai menyakiti kami sendiri. Itu sih hal yang diketahui, bahwa ternyata adalah sosok lain yang singgah di rumah ini. Meskipun tidak tahu ya alasannya karena apa, tapi ya sudahlah, hal itu sudah berlalu. Semoga kami sekeluarga tetap aman-aman saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup menarik sekali kisah yang dibawakan oleh Mbak Dian, kisah pribadi yang dia alami. Untuk Mbak Dian, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan podcast ini? Wejangan atau sesuatu yang bisa dipetik dari kisah Mbak ini? Kalau menurut saya sih, jangan terlalu takut terhadap hal seperti tersebut. Tetap menjaga ibadah, karena tetap saja yang melindungi kita itu adalah pencipta kita, bahwa kita juga diciptakan bersama, hidup juga berdampingan. Cuman dalam menghadapi hal tersebut jangan terlalu difikirkan, jangan terlalu dibawa susah,
tetap jalani saja. Pokoknya yakin bahwa kita memiliki pelindung, yaitu Tuhan. Oke, sebelum saya tutup, saya mau bilang terima kasih banyak nih untuk Mbak Dian yang bersedia kita interview di podcast kita yang membicarakan tentang podcast horor. Terima kasih Mbak Dian atas kesediaannya meluangkan waktu bersama kami. Baiklah, usai sudah podcast horor kali ini bersama Mbak Dian, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.